Saudara, pesta demokrasi pemilihan presiden baru akan digelar tahun 2024. Namun sejumlah nama sudah mulai bermunculan untuk menjadi bakal calon presiden. We all remember the problem with paper ballots back in 2000, Bush-Gore. And there have been complaints about electronic voting systems going back to 2004. What is the actual solution here? John Warner's full-time job at Argonne National Laboratory is testing the security strength of the world's most sensitive areas. We do international nuclear safeguards. We break into real security systems. In fact, the problems in the 2000 election with the hanging Chad led to us to move to paper backup. Sementara itu dari dalam negeri, Desa Babakan Kabupaten Bogor menjadi percontohan pemilihan kepala desa dengan sistem e-voting. Namun sejumlah permasalahan muncul saat proses rekapitulasi suara dan pasca pencoblosan. Kemudian e-voting hadir yang sebagian pihak menilai sebagai solusi jitu untuk mempermudah proses berjalannya penyaluran hak suara. Lex propisit non respisit, hukum lihat ke depan bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Angelia selaku pembicara pembuka pada mosi perdebatan kali ini mengenai pemberlakuan e-voting pada pemilu serentak 2024. E-voting merupakan sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, dan menayangkan perolehan suara secara online. E-voting hadir untuk menyederhanakan proses pemilu 2024 dengan tidak mengurangi esensi dari keadilan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. E-voting juga diharapkan mampu mengakomodasi seluruh asas-asas pemilu secara efektif dan efisien. Demokrasi yang merupakan pencerminan Pancasila dapat dilihat berkaitan dengan pemilihan umum yang menjadi pilihan cara saat ini. Penglihatan yang dipakai adalah dengan kacamata Pancasila, tepatnya dalam implementasi nilai-nilai Pancasila sila keempat yang berbunyi bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada dasarnya, pemilu merupakan daulat rakyat sebagai salah satu realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hal politik. Pelaksanaan pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 22E secara holistik bagaimana ayat 1 menguraikan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Hal ini berimplikasi bahwa pemilu digunakan sebagai sarana dan mekanisme dalam suatu penggantian kekuasaan legislatif dan eksekutif. Penggantian ini tentu dimaksudkan untuk keadaan yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemilu harus ada jaminan agar terlaksana dengan baik, yaitu terdapat unsur luber jurdil. Sejatinya, latar belakang mosi ini didasarkan pada dua hal. Yang pertama yaitu untuk menciptakan pemilu yang efisien dan efektif dari segi biaya. Seperti yang kita ketahui, pemilu konvensional memakan biaya lebih banyak, seperti harus membangun posko-posko TPS di setiap daerah dan juga biaya lebih untuk mencetak kertas. Dan yang kedua yaitu mengenai kondisi COVID-19 yang belum juga berakhir. Pelaksanaan e-voting dalam kondisi pandemi sangat diperlukan dengan alasan untuk menyikapi pengendalian angka penyebaran COVID-19. Namun begitu, perlu diketahui terdapat beberapa poin pertimbangan dari implementasi e-voting, yaitu yang pertama, peraturan pelaksanaan e-voting tidak diatur dalam peraturan setingkat undang-undang. Kita mengetahui bahwasannya pengaturan mengenai perlengkapan pemungutan suara secara konvensional sangat terperinci, yang dimana terdapat pada pasal 341 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yang kedua, Biro Pusat Statistik atau BPS menyatakan bahwa indeks pembangunan teknologi dan informasi belum merata untuk bagian timur Indonesia. Terdapat banyak daerah di Indonesia yang tidak memiliki jaringan yang membuat pelaksanaan e-voting di Indonesia sulit untuk dilaksanakan secara serentak. Dengan ini, kami berharap argumentasi pihak pro dan kontra yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya setelah ini dapat bermanfaat bagi kemajuan sistem hukum di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, sekian yang dapat saya bawakan sebagai pembicara pertama. Terima kasih. Lex Niminem Sigit ad Impossibilia,
Hukum tidak memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Halisha Humaira Yusuf selaku pembicara kedua akan menerangkan kesetujuan terhadap mosi pemberlakuan e-voting pada pemilu serentak 2024. Pemberlakuan e-voting di berbagai negara telah menarik perhatian pemerintah Indonesia untuk turut mengeksekusikan teknik pilkada berbasis elektronik. Menurut Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Banyumas, prinsip e-demokrasi hendak dijadikan sebagai tolak ukur dan juga cita-cita seluruh rakyat Indonesia demi menyongsong pesta demokrasi yang lebih ideal dibandingkan dengan yang sebelumnya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu akan digelar pada tahun 2024 mendatang. Dengan demikian, jadwal Pilkada 2022 dan 2023 dihapus dan rencananya akan digelar pada November 2024 atau setelah pelaksanaan pemilu pada Februari 2024. Seiring dengan kemajuan teknologi, di negara-negara maju, pemilu sudah digunakan dengan sistem e-voting. Namun di Indonesia, penggunaan e-voting hanya digunakan dalam skala terbatas, yakni di dusun ataupun di desa. Pada faktanya di Indonesia, e-voting itu sendiri memiliki payung hukum, yakni putusan MK nomor 117 tahun 2009 pada pasal 5 bahwa pedoman implementasi Pilkades dengan menggunakan e-voting di Indonesia diterbitkan oleh BPPT, dan juga pasal 85 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 bahwa pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi tanda satu kali pada surat suara atau memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik dengan mempertimbangkan kesiapan pemerintah daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat dengan berdasarkan prinsip efisiensi dan kemudahan. Mengulik pada pasal tersebut, pelaksanaan e-voting sebenarnya telah diterapkan di Desa Kabupaten Jemberana di Bali dengan menghemat anggaran lebih dari 60%, seperti anggaran untuk kertas suara. Pelaksanaan pemilihan tersebut pun didukung oleh putusan MK nomor 117 tahun 2009. Penyelenggaraan pemilihan berbasis e-voting ini diakui secara positif karena bentuk kemudahan teknologi yang ditawarkannya sangatlah mudah untuk dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, yakni berupa layar sentuh. Selanjutnya, terdapat beberapa keuntungan yang diraih secara signifikan melalui metode e-voting di Kabupaten Jemberana, Bali. Yang pertama, irit waktu dan mengurangi beban petugas pemilu. Tidak seperti metode konvensional, di mana proses pemungutan suara, penghitungan, dan juga rekapitulasi sangatlah rumit dan membutuhkan waktu yang panjang. Maka melalui e-voting, kerumitan tersebut dapat dipersingkat secara otomatis oleh sistem agar mencegah terjadinya human error seperti kelelahan, kolaps, ataupun hingga meninggalnya petugas pemilu seperti pada pemilu 2019 lalu. Kedua, memaksimalkan tingkat akurasi suara. Proses hingga hasil dari pemilihan melalui e-voting jauh lebih akurat dibandingkan penghitungan manual karena adanya daya keakuratan teknologi. Ketiga, ramah biaya. Berdasarkan sistem e-voting diakui bahwa pemerintah Kabupaten Jemberana dapat menghemat anggaran belanja dan pendapatan daerah sebesar 11 miliar untuk alokasi penggunaan metode tusukan sebagaimana diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dewan Juri yang terhormat, dari sini kita bisa melihat bahwa pemilihan berbasis elektronik sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu, bahkan di pedesaan Indonesia tanpa adanya kendala yang serius. Sebaliknya, e-voting ini justru memudahkan masyarakat kecil yang belum melek akan adanya istilah baca tulis serta mereka yang dinilai berkebutuhan khusus. Berdasarkan data berjalan dari 2020 pada Biro Pusat Statistik, sekitar 5% dari populasi negara bahwa mereka adalah penyandang disabilitas. Dari data tersebut, bayangkanlah jika keuntungan yang didapat dari perlakuan e-voting ini dapat membantu para masyarakat kita yang mempunyai keterbelakangan, terutama secara pendidikan. Dengan adanya e-voting, diharapkan bahwa masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk mencoblos banyaknya lembaran suara, hingga menyulitkan mereka yang mempunyai keterbatasan. Poin yang hendak saya sampaikan di sini bahwasanya adalah setiap orang itu berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan juga budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Tak hanya itu, setiap orang juga berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pernyataan ini pun ditekankan secara jelas melalui pasal 28C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Melalui kedua pasal ini, tidak ada halangan bagi pemerintah dalam memperlakukan sistem e-voting sebagai transformasi dari pemilu, yang selain mampu memenuhi asas pemilu luber jurdil, e-voting juga memiliki sederet khasiat yang baik guna mempermudah dan mendukung para rakyat dalam berdemokrasi. Sudah saatnya pemerintah Indonesia membuka kesempatan ini dengan memperhatikan unsur yang tertera pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan juga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 1 tentang pemilu sebagai dasar konkret dari pemberlakuan e-voting. Dengan adanya seluruh argumentasi yang telah saya bawakan, maka saya selaku pembicara kedua menyatakan kesetujuan terhadap mosi pemberlakuan e-voting pada pemilu serentak 2024 nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.
Ecum ad bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Chelsea Yandika Wijaya. Selaku bicara ketiga akan menerangkan ketidaksetujuan saya terhadap mosi pada perdebatan kita kali ini, yaitu pemberlakuan e-voting pada pemilu serentak 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU resmi menerbitkan surat keputusan untuk pemberlakuan pemilihan umum serentak pada tahun 2024. Surat keputusan dengan nomor 21 tahun 2022 berisi bahwa pemilu serentak akan diselenggarakan pada Rabu 14 Februari 2024. Pemerintah Indonesia tertarik untuk memperlakukan e-voting pada pemilu mendatang. E-voting ini dipercaya akan mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk pemilu, meningkatkan tingkat efisiensi, dan mengurangi beban pekerja TPS. Namun terlepas dari beberapa hal tersebut, apakah Indonesia sudah siap secara teknologi, masyarakat, dan operasionalnya? Karena e-voting bukan hanya soal kerahasiaan, keakuratan terhadap suara, tapi juga memberi kepercayaan kepada peserta pemilu maupun calon bahwa perangkat atau teknologi yang digunakan bisa diandalkan. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat realitas bahwa sistem e-voting tidak semua dapat berhasil dan seindah yang dipaparkan oleh rekan pro. Dari yang kita ketahui bahwa setiap program komputer rentan memiliki kesalahan dan dimanipulasi. Maka efisiensi tidak bisa dijadikan dasar untuk memperlakukan sistem e-voting di Pilpres 2024. Pada tahun 2017, terselenggara kompetisi hacking DEFCON di Las Vegas yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan sistem e-voting. Para peretas berhasil menjebol sistem keamanan mesin e-voting di Amerika Serikat hanya dalam waktu 90 menit. Alat tersebut rentan disusupi oleh virus-virus berbahaya dan memiliki koneksi Wi-Fi yang tidak aman. Mengetahui hal ini tentunya akan membuat masyarakat menjadi tidak percaya atas sistem e-voting yang digunakan karena mudah untuk diretas dan masih banyak kekurangannya. Kemudian terdapat data bahwa pada pemilu 2004 di Amerika Serikat, tepatnya di North Carolina, terjadi kegagalan mesin, di mana mesin berhenti menghitung. Akhirnya hasil pemilu saat itu diputuskan kurang dari 2.000 suara. Indonesia yang masih minim pengalaman dengan e-voting membuktikan bahwa Indonesia belum siap jika sistem e-voting ini digunakan pada pemilu Pilpres mendatang. Karena persiapan e-voting itu membutuhkan waktu yang lama, perlu banyak tinjauan terutama di bagian mesinnya, sehingga tidak ada kecurangan atau manipulasi data sama sekali. Kami juga fokus dengan biaya terhadap mesin yang dipakai pada pemilihan umum melalui e-voting. Jika rekan pro menyebutkan pemberlakuan e-voting merupakan suatu hal yang akan menghemat biaya, hal itu salah besar. Mengapa? Perawatan terhadap mesin tersebutlah yang menjadi permasalahannya. Menurut data yang diambil dari negara Amerika Serikat, banyak mesin e-voting yang tidak dapat bertahan lama karena peralatan elektronik akan rusak dan cepat usang pada waktunya. Sehingga banyak yang tidak terpakai karena kurangnya anggaran. Hal ini didukung dengan fakta di mana pada pemilu 2012 di Amerika, tepatnya di negara bagian Missouri, para pejabat pemilu mengeluh 25% peralatan e-voting tidak berfungsi dalam pengujian sebelum pemilu. Maka dari itu, biaya tidak bisa dijadikan alasan Indonesia untuk memperlakukan sistem e-voting pada Pilpres di tahun 2024. Sistem e-voting juga pastinya membutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang agar e-voting dapat terlaksana dengan serentak dan lancar. Melihat dari keadaan negara Indonesia yang merupakan negara yang sangat luas, masih banyak daerah pedalaman yang belum terjamah teknologi, bahkan listrik. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020, menyatakan bahwa masih terdapat 12.000 lebih desa di Indonesia yang belum tersentuh sinyal internet. Dari data ini sudah cukup membuktikan bahwa Indonesia belum siap untuk melakukan e-voting, karena masih banyak daerah-daerah yang tidak siap dalam unsur infrastrukturnya. Selain itu, sumber daya manusia, tenaga ahli, serta pemilih juga harus bisa memahami sistem e-voting ini sendiri. Sedangkan di beberapa daerah yang belum tersentuh sinyal internet tersebut, pastinya masyarakat di sana juga belum paham mengenai internet dan teknologi. Untuk memperlakukan sistem e-voting, banyak yang perlu dipersiapkan, dimulai dari mesin yang digunakan, sinyal internet yang stabil di seluruh daerah, dan apakah masyarakat Indonesia paham akan sistem ini. Dengan keadaan Indonesia sekarang, sistem e-voting akan terhambat. Sehingga pemerintah tidak perlu memaksakan keadaan untuk mengimplementasikan sistem e-voting dalam Pilpres 2024. Hal ini untuk mencegah menelantarkan hak masyarakat daerah untuk memilih karena sistem e-voting yang digunakan tidak mendukung. Pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu bisa dengan membuat e-recap, di mana e-recap sendiri dinilai lebih mudah penerapannya dibanding e-voting dan e-counting oleh KPU. E-recap mampu merekapitulasi hasil hitungan suara di tingkat TPS secara cepat dan akurat, sehingga bisa terhindar dari kesalahan teknis. Selain itu, e-recap juga tidak memerlukan tenaga ahli yang banyak, cukup tenaga ahli yang bisa menangani sistem e-recap itu sendiri. Dan yang paling penting, e-recap bekerja tanpa memperhitungkan emosi dan kepentingan para pihak, sehingga bisa meminimalisir kecurangan dan dapat dipercaya.
Dengan adanya seluruh argumentasi yang telah saya bawakan, maka saya selaku pembicara ketiga menyatakan ketidaksetujuan terhadap mosi pemberlakuan e-voting pada pemilu serentak 2024 mendatang. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat, kami secara tegas berdiri pada posisi kontra dan menyatakan tidak setuju terhadap mosi pemberlakuan e-voting pada pemilu serentak 2024. Kami menyadari bahwasannya Indonesia belum siap secara teknologi dalam memberlakukan e-voting pemilu serentak 2024. Terdapat data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2020 bahwa masih terdapat 12.000 lebih desa di Indonesia yang masih belum tersentuh sinyal internet. Ini cukup membuktikan bahwa pelaksanaan e-voting di Indonesia sulit untuk dilaksanakan secara serentak. Jika tim pro menyatakan bahwa e-voting sangatlah memangkas biaya alokasi dana pemerintah, hal tersebut berkontradiksi dengan kenyataan yang hendak dihadapi. Pembiayaan e-voting tidak hanya meliputi modal awal, namun perawatan atas peralatan e-voting yang telah digunakan terhitung memakan biaya yang tidak murah. Dari segi waktu, perencanaan e-voting selama jangka 2 tahun ke depan terkesan terburu-buru. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, dalam waktu yang singkat tersebut dikiranya sulit untuk melakukan sosialisasi e-voting di Indonesia secara maksimal. Sekian dari kami, terima kasih.